Pemirsa, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Ini aku lagi berjemur di Bantul. Ketemu lagi di Obrolan Pangan bersama dengan Wijel Ramadhani. Dan seperti biasa kita akan mengupas informasi apa sih terkini yang ada di Kabupaten Bantul. Akhir-akhir ini aku lagi banyak baca berita tentang negara kita. Wah, bikin deg-degan ya. Bagaimana kemudian kita sebagai masyarakat berdaya untuk menjaga ketahanan pangan yang ada di dalam keluarga terutama. Aku teringat bahwa para wanita-wanita di Indonesia terutama di Bantul itu kuat-kuat dan juga sangat berdaya. Terbukti bahwa KWT ternyata punya peran yang sangat besar dalam ketahanan pangan yang ada di Bantul. Dan hari ini aku akan berbincang bersama dengan Ibu Kabid, Ibu Kusumandari, kemudian juga Pak Suradal, kemudian juga Bu Salis untuk berbincang terkait peran KWT dalam ketahanan pangan. Jadi buat kamu ikutin terus yang udah mulai galau deg-degan tentang ketahanan pangan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Pangan. Halo. Halo Mbak Wijil. Wah, ini aku panggilnya Mbak apa Bu ya? Mbak Bu boleh lah. Iya, pengennya dalam hati aku panggilnya Mbak. Tapi ini karena jasanya sangat luar biasa, Sekretaris Asosiasi KWT di Bantul. Jadi panggilnya Bu ya. Kayak aku takutnya aku digeruduk sama para KWT sebantul loh ini loh. Oh iya. Pokoknya santainya aja gimana lah, enaknya nyamannya. Siap Bu. Wih, malah jadi gak santai, malah hormat ya. Ini izin, tadi gimana jalan ke sini macet atau santai? Kalau macetnya enggak, cuman jauh. Karena saya kan dari Pleret, dari ujung timur. Jadi luar biasa jauh. Sambil jalan-jalan kita Menikmati explore Bantul gitu ya. Tapi menarik banget loh waktu aku kemudian mencari informasi tentang KWT yang ada di Bantul. Kita sebutnya Bantul. Ya, Bantul. Itu ternyata ada asosiasinya gitu. Betul, ya. Itu tugas asosiasinya tuh ngapain sebenarnya itu? Asosiasi, namanya asosiasi itu kan perkumpulan dari seluruh yang ada di Kabupaten Bantul. Jadi asosiasi ini kan wadah kan ya. Jadi di Kabupaten Bantul ini kan ada 17 Kapanewon. Nah, itu menaungi semua KWT di 17 Kapanewon ini gitu. Jadi asosiasi ini ada 13 tim inti, kemudian ada perwakilan Korwil 17 Kapanewon. Nah, di mana kami pengurus dan juga dari perwakilan Korwil ini kita membahas semua tentang keluh kesah program-program yang dibutuhkan dari KWT gitu. Jadi fungsi dari asosiasi biar kita itu bisa kumpul bareng, kita itu kayak namanya ibu-ibu kan ya, curhat apa sih kebutuhan kita, kendala kita apa, kita cari istilahnya cari solusi bareng-bareng di asosiasi itu gitu. Jadi ini Bu Salis ini adalah tempat curhat dari ibu-ibu KWT. Justru saya yang bercurhat sebenarnya. Oh gitu, saling curhat ya ternyata ya. Saling curhat. Masing-masing ada masalahnya ternyata ya. Kita hidup punya masalah gitu ya. Nah ini juga tentu saja kalau kita ketahui kan juga pasti kegiatannya kan juga banyak banget. Selain tadi disampaikan bahwa dengerin curhat. Apakah kemudian ada pendampingan yang dilakukan? Atau kan misalnya kalau aku KWT nih tapi aku nggak tahu nih. Habis ini mau diapain nih panennya dan lain sebagainya. Itu kegiatannya sampai situ nggak kira-kira? Pasti, yang namanya kita bertani ya pasti sampai situ. Nah karena ini ada asosiasi, nah makanya kan asosiasi ini kan istilahnya semua permasalahan kan ada di situ. Nah salah satunya kan itu tadi ketika kita sudah panen mau diapakan gitu loh. Jadi kita makanya di asosiasi yuk kita bikin program. Programnya apa? Program seperti pemasaran atau istilahnya kan kita ada sebenarnya kita ada pertemuan rutin. Nah, kadang kita itu bawa hasil produk unggulan dari masing-masing KWT gitu. Jadi bisa kita jual di setiap pertemuan, setiap acara kegiatan asosiasi gitu. Oh, berarti setiap KWT itu punya produk unggulannya masing-masing? Iya. Misalnya boleh disampaikan nih buat para pemirsa. Nah, kalau harus semuanya itu pasti nggak selesai nanti ya. Betul, sampai malam ini makanya. Ya, beberapa aja. Salah satunya mungkin di setiap KWT itu ada lokal hero. Lokal hero. Iya, lokal hero. Kalau saya itu di Pleret itu di KWT Puspagemari. Nah, kalau KWT Puspagemari itu produk unggulannya ekrol labu madu dari tepung mokaf. Labu madunya kita tanam di demplot. Kalau udah panen, kita buat ekrol dari tepung mokaf. Manisnya dari labu madu. Mokaf itu kan sehat ya, bukan tepung yang istilahnya buat orang diet, buat anak-anak autis itu bisa banget. Nah, itu produk unggulan, unique selling kita dari KWT Puspagemari. Dan kita juga dulu pernah menjuarai
lomba P2B tingkat provinsi. Alhamdulillah kita juara pertama. Tidak hanya di KWT Puspagemari saja. Ada juga KWT Mawar di Sewon. Lokal hero-nya Bu Marni nih. Bu Marni ini istilahnya kayak dia udah kayak suhunya chef gitu. Jadi bahan apa itu bisa jadi produk yang dijual gitu loh. Jadi Bu Marni ini jadi kayak narasumber utama di mana-mana terkait dengan produk olahan pertanian gitu. Terus ada lagi yang di Dlingo itu KWT Melati. KWT Melati ini sudah bisa setiap tahunnya itu mengajak anggotanya itu piknik sama dapat THR. Wah. Nah itu dari hasil jualan bibit. Wow. Nah, bahkan di KWT Melati Dlingo ini dia jadi supplier utama di Gunung Kidul, bibit-bibit di Gunung Kidul. Saya gitu. bisa ikut jalan-jalannya nggak sih itu kira-kira ya kalau misalnya mau ikut jalan-jalan sama anggota KWT-nya? Boleh, bisa banget, boleh bisa banget ya. Iya, bisa banget. Kita ada pertemuan akbar, itu setiap 2 bulan sekali. Nah ini bentar lagi kita ada pertemuan akbar lagi nih. Wow. Gitu. Nah di situ kita menampilkan semua kegiatan-kegiatan unggulan KWT. Nah misalnya yang jadi tuan rumah, nanti dia menampilkan unggulan di KWT mereka itu apa saja kayak gitu. Nah itu jadi kayak wadah kita juga bertemu dengan para pemerintah. Nah, ini menarik banget ya. Mungkin teman-teman saya atau para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini belum kebayang nih di KWT itu komoditasnya apa aja yang bisa ditanam. Karena kan Gen Z itu mereka bertaninya di Haidai ya. Betul. Bertaninya di handphone. Jadi kalau di KWT bisa tanam apa aja, boleh dikasih tahu nih. Kalau di tempat kita ya sebenarnya itu kan gampang banget sih nanam sayuran, mau sayuran organik kayak cabai, terong, bahkan kangkung, sayuran-sayuran yang setiap hari kita butuhkan lah itu pasti mudah banget gitu. Nah sekarang itu juga dikembangkan lagi ada labu tadi, labu madu, bahkan sekarang juga ada program penanaman jagung, kemudian ada ketela, hampir semuanya itu bisa kita tanam. Toga juga ya ada tanaman obat herbal itu kayak gitu. Nah itu juga jadi komoditi unggulan karena Bantul itu kan terkenal dengan kesejarahan Mataram Islam. Nah itu juga berkaitan dengan tanaman herbal tadi. Oh iya, jadi memang dari sayur-sayur yang biasa kita temui di pasar jelas bisa ditanam di pekarangan rumah gitu ya. Terus tanaman obat keluarga juga bisa, polo wijo juga bisa. Semuanya bisa. Duren bisa loh. Duren tuh bisa. Oh beneran bisa? Iya. Yang penting kan perawatannya. Semuanya itu kan tergantung kita ngerawatnya kan. Jadi kalau misalnya KWT mau request, Mbak aku pengen menemukan tanaman ini nih yang pengen dibudidayakan di pekarangan rumahku di Bantul. Tolong dibantu dong caranya seperti apa, didatangkan misalnya gurunya atau apanya itu bisa? Betul, bisa. Kita kan di masing-masing Kapanewon ada penyuluh. Jadi itu dari penyuluh itu kan yang diperbantukan dari pemerintah, dari Dinas Ketahanan Pangan. Jadi kan kalau kita butuh apa untuk menanam ini komoditi buah misalnya, nah nanti kita tinggal komunikasi dengan penyuluh Kapanewon. Gitu. Nah izin Mbak, ini kan menarik banget ya tadi perbincangan kita. Kalau selama ini nih, apakah kemudian ketika mengajak ibu-ibu atau para wanita menjadi anggota KWT itu susah atau gampang? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah ya. Jadi kalau ibu-ibu itu kan kecenderungannya kalau nggak ada pemasukan itu kan bikin bad mood ya, gitu. Jadi orang nggak ada apa-apa jam bad mood ya, makanya ya. kalau kita ngajak, ayo kita ini nanam begini, pasti yang nggak akan ditanyakan, aku dapat apa, gitu. Aku dari capek-capek mengembangkan ini dapat apa, gitu. Oke, izin Mbak sebelum nanti kita ketemu sama Pak Suradal, sama Ibu Kabit, ada nggak cerita sukses dari KWT yang pernah ada? Singkat aja. Kalau cerita sukses itu salah satunya di KWT Puspagemari Kedaton. Gimana itu? KWT Puspagemari Kedaton saat ini menjadi mitra tour travel asing. Wow, kok bisa? Iya bisa, karena kita menjual paket wisata edukasi sekaligus sejarah. Di mana KWT Puspagemari ini menjual edukasi untuk pertanian herbal dan organik, kemudian menjual tentang pengolahan jamu. Wow. Jamunya bukan jamu yang biasa, kombucha herbal. Jadi gitu. Kliennya internasional. Betul, kita udah sering melayani wisatawan asing karena kita bermitra dengan tour travel asing tadi. Oke, Mbak Salis, ini kan aku janjian sama Bu Kabit sama Pak Dewan, Pak Suradal. Kayak kita langsung ke sana aja. Saya takutnya udah datang nih beliaunya. Biar kita bisa diskusi dan juga ngobrol. Siapa tahu ada curhatan dari KWT. Banyak ya. Wah, sangat banyak ini. Monggo silakan yuk. Udah datang belum ya?